Selamat datang di podcast LCDI dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah informasi dan komunikasi tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon yang dijalankan di Indonesia. Bersama Sekretariat LCDI, narasumber, dan pakar yang handal di bidangnya, kita akan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik terbaik pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia. Selamat menyimak dan berbagi. Halo, selamat siang para pendengar podcast LCDI, Low Carbon Development Indonesia. Senang sekali saya Putu Indi sebagai host untuk episode kali ini. Episode kali ini, episode 1, kita akan berbicara tentang bagaimana green jobs atau lapangan kerja hijau dibandingkan dengan lapangan kerja di sektor fosil, di sektor energi, seperti itu. Siang ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang pasti teman-teman sudah banyak atau sering mendengar tentang tamu kita satu ini. Mungkin bisa kita perkenalkan Andita Pirseli Utami atau kerap dipanggil Afu. Halo Afu. Halo Putu, apa kabar? Baik. Afu WFH nih? Iya, udah mau hampir 6 bulan ya sekarang nih berarti. Nggak kerasa. Iya, udah hampir. Kalau aku sih iya mau 6 bulan juga. Oke. Mungkin awalnya bisa kita perkenalan dulu kali ya. Sebenarnya siapa sih Afu ini? Walaupun saya yakin tidak sedikit orang yang tidak tahu gitu. Tidak sedikit yang tidak tahu, benar banyak yang nggak tahu. Tidak sedikit yang tidak tahu. Oh, salah. Ya oke. Straight to the case. Mungkin bisa diceritakan dulu background-nya Afu sekarang di mana sebagai apa gitu, dan concern-nya ataupun pengalamannya terhadap masalah green jobs ini seperti apa. Silakan. Iya, boleh. Thank you sekali lagi udah diajakin untuk ikut sharing di podcast ini. Jadi secara background memang aku adalah peneliti ekonomi lingkungan ya, bisa dibilang udah cukup lama sih dari awal lulus S1 gitu. Awalnya aku di World Resources Institute, itu sebuah lembaga riset global yang emang waktu itu fokusnya ke isu perubahan iklim. Jadi melihat apa ambisi penurunan emisi pemerintah Indonesia, terus apa aja opsi-opsi untuk menurunkan emisi tersebut. Jadi sempat nulis beberapa paper, kerja bareng institusi pemerintah juga untuk support itu. Kemudian setelah itu sekarang sih kebetulan title-nya ceritanya ekonomi lingkungan di Bank Dunia, dan kita juga sama melihat potensi atau berbagai program-program pemerintah yang dukung utamanya sih sustainable landscape management sebenarnya, jadi lebih ke lahan. Tapi secara keseluruhan lagi-lagi ambisi untuk menurunkan emisi tadi dalam konteks memitigasi krisis iklim lah gitu. Oke. Thank you atas perkenalannya. Jadi gini, Afu, kemarin kan mungkin sekitar 2-3 bulan lalu Bappenas tuh meluncurkan suatu webinar gitu dengan topik Build Back Better. Bagaimana kita bisa membangun lebih baik pasca ataupun mulai dari sekarang ketika COVID-19 ini menyerang, kita ingin membangun atau menerapkan pola pembangunan di Indonesia dengan lebih baik gitu. Nah, salah satu yang menjadi concern di sini adalah green jobs atau lapangan kerja hijau, di mana lapangan kerja hijau dipercaya oleh orang-orang begitu memberikan satu pendapatan yang lebih baik, atau yang kedua bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak gitu, yang ujung-ujungnya memberikan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi. Nah, di episode kali ini sebenarnya kalau dari aku ingin mendiskusikan apakah benar seperti itu. Satu, apakah klaim-klaim tersebut itu valid, dan mungkin Afu bisa membantu menjawab pertanyaan saya barusan. Seperti itu. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Sebenarnya apa sih itu green jobs? Karena itu dulu karena definisi ini perlu. Aku kemarin mencoba untuk meriset apa itu green jobs. Semisal kita adalah seorang yang bekerja di pabrik pembuatan baterai yang bisa digunakan untuk solar panel. Tapi ketika
baterai tersebut digunakan untuk hal yang lain di luar solar panel atau bahkan mendukung industri energi fosil gitu, apakah itu bisa disebut green jobs atau enggak? Sebenarnya definisi green jobs itu apa sih, Bu? Ya, jadi mungkin secara konteks cukup penting untuk disebutkan bahwa latar belakang diskusi dengan jargon green jobs ini dimulai dari fakta bahwa ketika sempat ada di awal-awal negara sudah mau semakin serius menangani krisis iklim dan masalah lingkungan, waktu itu narasi yang oposisinya adalah bahwa kalau kita transisi nih ke energi terbarukan, kita transisi ke semua pilihan-pilihan yang lebih environmentally sustainable, itu akan menghilangkan jobs gitu. Jadi narasi oposisinya saat itu adalah bahwa angka unemployment atau pengangguran akan meningkat gitu. Nah, jadi disitulah akhirnya to some extent kita melabeli apa yang sekarang kita sebut sebagai green jobs untuk menjawab bahwa tidak benar narasi tersebut gitu. Karena if anything sebenarnya ketika kita mengembangkan industri baru, industri hijau atau pilihan-pilihan pekerjaan atau produk-produk baru yang lebih hijau, maka tentu akan ada lapangan pekerjaan baru yang dibuka juga gitu. Jadi itu konteks narasi besarnya gitu ya. Nah, in terms of definisi spesifik, tentu orang bisa berdebat ya. Maksudnya ini adalah sesuatu yang tidak saintifik. Tapi yang saya mungkin cukup nyaman untuk endorse atau setuju gitu adalah apa yang ILO sempat buat dalam sebuah laporan juga. Jadi dia menggambarkan sebenarnya 3 hal yang penting gitu ya. Pertama, green jobs itu harus merupakan decent jobs. Jadi sesuai dengan ya prinsipnya ILO juga, International Labour Organization gitu ya. Jadi kalau pekerjaannya tidak manusiawi, tidak well compensated dan sebagainya, itu bukan jenis pekerjaan yang kita bayangkan. Jadi harus decent, working hours, pay dan segala macam. Yang kedua, dari sisi apanya itu bisa 2 hal. Jadi dari green dari sisi produknya atau green dari sisi prosesnya. Jadi either or gitu, dua-duanya bisa. Jadi misalnya green dari sisi produknya maksudnya apa? Green dari sisi produk artinya memang output dari kegiatan ekonominya adalah sesuatu yang hijau, yang berkontribusi ke lingkungan atau menurunkan emisi. Contohnya produksi energi terbarukan gitu ya, itu produknya yang green. Yang kedua adalah dari sisi proses. Jadi bisa jadi yang diproduksi tetap hal-hal yang belum tentu green products gitu, tapi ini adalah tipe-tipe jobs yang meningkatkan efisiensi dalam sebuah business as usual gitu. Jadi misalnya bahkan manufaktur atau apapun kegiatan ekonomi yang tadinya mungkin intensif karbon, ketika ada pekerjaan yang diciptakan dari upaya menurunkan emisi atau meningkatkan efisiensi, maka itu bisa disebut sebagai green jobs juga gitu. Nah, simpelnya atau contoh-contohnya lah ya, sebenarnya bisa tipe pekerjaan yang bahkan R&D gitu, kayak research and development di perusahaan-perusahaan yang mencari misalnya opsi meningkatkan efisiensi energi dari sebuah bangunan atau sebuah pabrik gitu. Itu bisa disebut green jobs dari sisi proses. Dari sisi produk bisa juga sebenarnya dalam kasusnya Indonesia karena kita punya banyak hutan dan punya banyak gambut, tipe-tipe kegiatan yang mendorong misalnya produk bisa jadi komoditas atau perlindungan hutan atau apapun itu yang ke arah tadi produk atau proses juga bisa disebut sebagai green jobs gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Jadi mungkin ada yang jadi decent produk dan proses itu tiga-tiganya maka udah paling beririsan tiga-tiganya ya. Tapi bisa jadi cuma decent dan produk atau decent dan proses gitu. Itu dua-duanya termasuk gitu. Oke, berarti sebenarnya kata kuncinya adalah decent dulu nih. Decent dulu baru ketika dia bisa mendukung proses untuk ke ekonomi hijau ataupun bahkan outputnya adalah ekonomi hijau itu sendiri, maka dia bisa disebut green jobs dan itu berarti seluas itu ya si ininya. Kalau di kasusnya baterai tadi ya, kalau misalnya baterai yang diproduksi berarti adalah baterai yang lebih efisien misalnya, jadi dia mengurangi kebutuhan energi yang diproduksi untuk output yang sama, maka itu berarti sebenarnya juga green in terms of dia meningkatkan efisiensi produknya gitu ya. Yeah. Dan masalah nanti pemanfaatannya bisa jadi tetap dipakai untuk brown atau seperti apa,
Ya, itu makanya bisa didebatin ya, karena hal yang lain ya. Ya. It's a later occasion. Oke. Tadi menarik bahwa Avo menyebutkan bahwa awal mula Green Jobs ini muncul adalah dengan adanya counter opposition gitu ya, adanya counter narration bahwa Green Jobs atau bahkan EBT dan sebagainya itu muncul dan menghilangkan lapangan kerja di sektor-sektor semisal energi fosil gitu. Nah, otomatis bukankah ini kan kayak trade off aja, kita mau menggantikan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya begitu. Lalu kenapa kita bisa percaya bahwa Green Jobs ini bisa memberikan lebih banyak daripada pekerjaan-pekerjaan di sektor energi fosil yang sudah ada gitu? Mungkin bisa dijelaskan dikit. Ya, jadi ada satu paper yang membandingkan, sebenarnya ada beberapa sumber sih yang saya baca-baca juga yang membandingkan jumlah pekerjaan yang bisa diciptakan dari investasi $1 juta di sektor-sektor berbeda. Jadi dia bandingkan gitu. Nah, salah satu temuannya adalah untuk setiap $1 juta investment, kalau di sektor hijau itu bisa jadi bisa menciptakan lebih banyak 5 pekerjaan dari kalau di sektor brown gitu. Dan secara kualitatif ini karena memang tipe-tipe pekerjaan di sektor hijau itu lebih labor intensif gitu ya. Baik itu dari sisi, jadi kalau misalnya dari sisi energi terbarukan, kita bisa lihat sebenarnya yang paling intensif padat karya itu adalah solar ya. Kalau ada beberapa lapangan pilot juga, karena solar mulai dari perakitan solarnya misalnya di atas rooftop rumah, tapi setelah itu juga ada maintenance dan penggantian produk, itu biasanya lebih banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memanage solar panel gitu, dibandingkan dengan mungkin tipe-tipe plant atau pembangkit listrik yang lebih skala masif, yang terpusat, yang tersentralisasi gitu. Kemudian penelitian lain, kalau ini dari WRI, tadi ke sektor lahan juga ya. Jadi untuk $1 juta investment, kalau misalnya diinvest ke oil and gas itu bisa meng-create 5 jobs. Finance mungkin finansial mungkin 7 pekerjaan. Aviasi atau pesawat itu 19 pekerjaan, tapi untuk reforestasi dan manajemen hutan berkelanjutan itu bisa sampai 40 pekerjaan gitu. Karena misalnya kalau sektor lahan ini bentuk-bentuknya adalah ya misalnya patroli, atau memang bekerja secara fisik, misalnya melakukan restorasi di lapangan gitu. Jadi pada umumnya kalau dari sisi distribusi atau menyerap lapangan pekerjaan, justru green sector ini memberikan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor yang coklat gitu mungkin ya. Terus hal lainnya balik ke definisi decent tadi sih yang menurut saya juga menarik, karena sebenarnya kalau kita lihat misalnya yang paling sering dianggap jadi berbahaya kan pekerjaan coal miners ya, bahasa Indonesia penambang batu bara. Penambang batu bara gitu. Nah, apakah itu tipe decent? Apakah itu decent gitu as a jobs, right gitu. Jadi ini kesempatan di mana kita bisa mentransisi pekerjaan-pekerjaan ke pekerjaan baru yang juga layak untuk dimiliki gitu, sesuai dengan standar abad 21 lah gitu. Terus yang kedua, menurut aku ini masalah konsiderasi jangka panjang ya. Jadi kan kebanyakan negara sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gitu. Jadi dan memang krisis iklim adalah isu yang nyata dan harus mulai kita persiapkan dari sekarang gitu kan. Jadi ketika kita masih invest hari ini nih di sebuah pembangkit yang coklat atau di tipe-tipe pekerjaan coklat, berarti kita sudah melock-in dari sisi investment itu kurang cerdas, karena berarti kita sudah mengunci tipe-tipe aset fisik misalnya yang sebenarnya dalam 10-20 tahun harusnya sudah tidak tidak relevan gitu, karena memang semua negara secara global sudah mulai transisi ke energi yang lebih bersih dan energi yang lebih hijau sesuai dengan kebutuhan dekade ini gitu kan. Jadi dari sisi investment pun kalau mikir dari sisi pemerintah terutama ya, dari sisi jangka panjang planning,
mulai dari sekarang kita sudah bisa menghindari tipe-tipe investment atau kegiatan ekonomi yang akan mengunci kita ke masa depan yang intensif karbon gitu. Jadi kita udah bisa antisipasi dari sekarang lah, daripada sekarang kita kita sekarang menciptakan pekerjaan coklat, tapi sebenarnya 5 tahun lagi malah mereka semua akan harus dipecat dan harus transisi gitu ya. Kenapa nggak dari sekarang aja udah invest di yang hijau gitu kan? Iya. Oke, menarik bahwa kata-kata terakhir bahwa pada akhirnya mereka akan beralih begitu ya pekerjaannya. Kenapa kita tidak bersiap dari sekarang gitu? Oke. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, kalau begitu orang berpindah pekerjaan itu kan tidak otomatis atau tidak tiba-tiba bisa gitu ya. Kayak semisal ada pemain sepak bola gitu, tiba-tiba disuruh main basket, mungkin agak kagok gitu. Atau kalau yang lebih real, seorang teller bank tiba-tiba dia disuruh menjadi programmer, kan agak ini kan agak ya tidak sesuai lah kayak gitu. Nah, kalau aku melihatnya bahwa di transisi dari brown jobs ke green jobs ini, yang dimana kalau di brown jobs pekerjaan-pekerjaan yang tadi dianggap tidak decent atau tidak layak, dalam tanda kutip tidak layak ya, seperti penambang batu bara atau mungkin pekerja-pekerja kasar begitu di sektor energi fosil, akan beralih ke menjadi pekerja di sektor energi hijau. Kayak semisal kalau pakai contoh PV, mungkin dia akan menjadi tukang instalasi solar PV, bisa seperti itu, atau menjadi inspektur dari proyek solar PV. Nah, itu kan ya skill set yang berbeda gitu. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu? Dan oleh siapa yang bisa mendukung peralihan skill set ini? Ya, ini pertanyaan kunci banget sebenarnya, karena kemampuan kita untuk memfasilitasi transisi tersebut akan mendefinisikan keberhasilan kita lah untuk transisi juga kan gitu, dengan meminimalisir korban dari sisi lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi kalau aku pertama mau mulai dengan bahwa manusia itu luar biasa adaptif ya sebenarnya. Manusia sangat resilient dan sangat ketika ada tantangan, ketika ada bencana, ketika ada apapun, memang kita mungkin secara genetis juga udah didesain untuk survive gitu kan. Untuk survive kita bisa berubah dan bisa belajar. Jadi saya pertama mau mulai dengan itu dulu, bahwa kita bisa. Terus kalau mau berkaca dari pengalaman, ini nggak tahu kepikiran aja gitu ya, pengalaman program transmigrasi besar-besarannya Soeharto gitu. Kita ya mungkin orang-orang Jawa emang petani dari sananya ya, jadi ketika diekspor keluar Jawa pun mereka tetap bisa jadi petani gitu ya, di Sumatera, di mana-mana. Jadi mungkin itu dari sisi pekerjaan nggak berubah, tapi cuma mau menggambarkan bagaimana ketika insentif ekonominya ada dan memang programnya serius dilakukan, ya pada akhirnya masyarakat akan harus beradaptasi dan mengikuti kebijakan tersebut gitu. Saya di sini tidak mengendorse kebijakan transmigrasi yang sendiri, dan kita bisa bahas dan kritik secara terpisah, tapi dalam arti di skala besar ketika ada komitmen dan diarahkan itu memungkinkan. Nah, aspek lainnya adalah menarik kalau lihat laporan-laporan tuh sebenarnya Indonesia termasuk yang keterampilan lapangan pekerjaannya masih cukup rendah ya dari sisi kalau dibandingkan di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau dibandingkan tipe-tipe skill yang high skill sama low medium skill, kita lebih banyak di low medium ini dari sisi literasi, kemampuan analisis, kemampuan leadership, management, itu yang tipe high skill sebenarnya lumayan ketinggalan. Tapi menurut saya justru ini membuka kesempatan untuk ketika kita mau upskilling atau invest di program-program yang sifatnya mendorong keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan. Berarti kita mulai dengan memang potensi tenaga kerja yang bisa ditingkatkan ke arah yang memang hijau sekalian gitu. Ya kan, mengingat sekarang kan kalau dari kemarin ya diskusinya tentang menggunakan SMK dengan lebih strategis, menggunakan institusi pendidikan kayak SMK untuk upskilling, terus program-program lainnya yang tentu kita bisa diskusi lagi kayak kartu prakerja dan sebagainya untuk upskilling gitu kan. Jadi tapi intinya adalah kita bukan mulai dari orang-orang yang udah specialized banget terus kita harus ubah gitu. Tapi kita mulai dengan tenaga kerja yang cukup keterampilannya cukup masih dasar sekali gitu. Jadi masih bisa dikembangkan kalau menurut saya. Kemudian terakhir in terms of siapa yang harus membiayai proses transisi ini.
Model-modelnya banyak ya, dan kita bisa identifikasi lah. Pada umumnya mungkin memang di sini peran pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasi. Ada model-model seperti kalau Green New Deal, kalau rencana Green New Deal di Amerika Serikat, itu mereka memang modelnya lewat pajak lebih tinggi, kemudian pajaknya dialokasi untuk proses-proses transisi seperti ini gitu. Jadi untuk transisi skill, tapi juga bisa untuk bantuan langsung dan sebagainya sambil menunggu proses transisi ini gitu. Jadi sambil mungkin orang belum mendapatkan pekerjaan baru atau harus berpindah gitu, itu diarahkannya ke sana. Secara lebih spesifik sebenarnya bisa juga kalau pemerintah mempertimbangkan pajak karbon, biasanya model-model yang bisa dilakukan adalah pajak karbon ini dialokasikan ulang untuk membantu tenaga kerja yang terdampak dari transisi pekerjaan ini gitu. Jadi bisa buat tadi upskilling, reskilling, atau bantuan langsung juga. Jadi sebenarnya mekanisme lebih jauh ini ya. Mungkin bisa jelaskan dikit pajak karbon itu apa? Oke. Ya, jadi intinya sekarang sudah ada di sekitar 60 negara mekanisme untuk menaruh harga ekonomi ke dalam emisi karbon gitu. Jadi kalau misalnya dulu emisi karbon itu bebas dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan misalnya manufaktur atau ketika perusahaan sawit membuka hutan, sekarang banyak negara sudah menggunakan instrumen ekonomi seperti pajak atau berupa sistem perdagangan karbon yang meregulasi perusahaan agar membatasi emisi karbon mereka, atau mereka dikenakan pajak harus membayar untuk ketika emisi karbon mereka misalnya melewati angka tertentu, atau bahkan dari awal semua karbon yang dikeluarkan dipajaki gitu. Jadi simpelnya kalau ada pabrik A yang mesinnya nggak efisien, jadi dia mengeluarkan emisi karbonnya 1.000 untuk memproduksi satu hal. Kemudian ada pabrik B yang pabriknya misalnya lebih efisien dan bisa menurunkan gitu, maka jadi instead of 1.000 cuma butuh 700, maka nanti pabrik A akan bayar pajak lebih tinggi daripada B karena berdasarkan emisi yang dikeluarkan gitu. Biasanya ini tergantung sektor yang tercakup dalam skop pajaknya juga sih. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi tadi maksud aku ketika misalnya sambil pemerintah mendorong perusahaan untuk lebih rendah karbon dengan menggunakan pajak misalnya, ini opsi cukai karbon lah istilahnya ya. Nah, uang yang dikumpulkan dari cukai karbon ini bisa dibelanjakan untuk tadi program-program pendidikan yang upskilling, reskilling, atau untuk transisi seperti bantuan langsung dan sebagainya. Oke, menarik juga bahwa aku jadi kepikiran bahwa dari pajak karbon ini atau teks-teks lain yang bisa dialokasikan untuk transisi juga bisa untuk mungkin jadi kayak safety net bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Karena tadi kan kalau menurut Afu bahwa sebaiknya kita lebih berfokus pada orang-orang yang memang belum terasah atau belum terspesialis gitu di skillnya. Kita mulai dari orang yang baru, dan mungkin orang-orang yang lama yang memang sudah bertahun-tahun bekerja di sektor energi fosil yang susah untuk shifting, bisa diberikan insentif lewat berbagai skema safety net gitu ya dari pajak-pajak ini. Menarik. Betul. Kalau ngobrolnya sama kayak Mas Sony Mumbunan dari WRI dan kawan-kawan, malah udah lebih radikal lagi ke arah Universal Basic Income. Oh, UBI. Memang sudah istilahnya ya pendapatan bahasa Indonesia ya, pendapatan dasar universal untuk semua orang gitu. Jadi masalah transisi pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan itu bisa difasilitasi lewat program atau produk semacam UBI juga. Oh, menarik banget. Oke, dari tadi kan kita kayak ngomongin ini nih baik-baiknya si green jobs nih. Cuma kemarin aku mencoba riset dan berpikir gitu, dengan green jobs yang diklaim bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan gitu, otomatis apakah untuk satu output produk yang sama, si green jobs ini akan membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang kalau di pikiranku akan berujung pada lebih banyak upah yang dibayarkan oleh konsumen kepada
si produsen gitu. Nah, bukannya hal ini akan meningkatkan harga produk tersebut. Kalau semisal kita ambil contoh listrik gitu. Kalau listrik kita sekarang dengan PLTU batubara, kita cukup ada 2 orang gitu ya yang bisa memproduksi listrik bermegawatt hour gitu. Satu di ruang kontrol, satu di ruang ruang mesinnya gitu. Tapi kalau dengan adanya si green jobs kita beralih semisal ke PV mungkin yang membutuhkan lebih banyak man labor, membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan atau orang begitu, lebih padat karya, akan meningkatkan kebutuhan untuk membayar orang-orang itu sendiri, Bu. Nah, gimana pendapat Afu tentang hal itu? Iya, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi mungkin pertama tuh kalau misalnya kita ngelihat biaya produksi ya, kan biaya produksi sebenarnya kalau secara teorinya adalah total dari semua biaya lah, termasuk biaya benda matinya, jadi kayak kapital di awalnya, terus biaya operasionalnya, dan juga biaya labor-nya, tenaga kerja gitu kan. Dan memang untuk masing-masing pembangkit listrik tadi, biaya produksinya adalah kombinasi dari semua hal itu gitu ya, dan bisa sangat tergantung tingkat efisiensi dari produksi atau misalnya teknologi yang dimiliki oleh masing-masing, ya tergantung perusahaannya, tergantung negaranya, tergantung alat yang mereka miliki gitu. Jadi aku melihatnya pertama belum tentu ketika lebih padat karya pasti lebih mahal kalau misalnya dari sisi teknologi dan proses-proses yang lainnya sebenarnya jauh lebih efisien. Jadi itu bisa mengkompensate lah gitu. Jadi ngelihat biaya produksinya harus tetap secara keseluruhan gitu. Belum lagi kalau kita memasukkan dalam biaya produksi itu biaya sosial juga ya, berupa polusi udara, berupa emisi dan sebagainya gitu. Nah, jadi mungkin malah ini yang lebih paham ada kan kalau LCIA punya di salah satu laporannya itu sudah membandingkan cost per kWh dari masing-masing sumber energi gitu ya. Jadi dibandingkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, tenaga solar, geothermal, hidro, batu bara dan juga gas, itu masing-masing perbandingannya seperti apa ya, kalau nggak salah ada bar chart-nya gitu. Benar. Iya, nah di situ sebenarnya berarti kan sudah termasuk tuh biaya labor juga harusnya ya ke dalam overall production cost. Nah kalau di situ memang terlihat seolah-olah pembangkit listrik PLTU batubara itu lebih murah dari sisi production cost gitu. Tapi itu sebenarnya dan di laporan LCDA juga bisa jadi karena tidak menghitung biaya polusi udara sebagai biaya sosial, tidak menghitung biaya emisi CO2, dan juga sebenarnya batubara masih semacam disubsidi lewat kebijakan domestic market obligation. Jadi ketika kita bilang mahal pun kita perlu melihat keseluruhan biaya sosial ini sih gitu, karena bisa jadi batubaranya lebih murah sekarang, dianggap lebih murah dari sisi biaya produksi, tapi sebenarnya menghasilkan eksternalitas berupa masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU harus ke rumah sakit lebih sering karena paru-parunya terdampak gitu. Itu kan biaya yang tidak termasuk dalam produksi listrik, tapi sebenarnya ditanggung oleh masyarakat. Sama dengan kalau di sektor lahan, kebakaran hutan, membakar lahan untuk land clearing itu murah, tapi sebenarnya biayanya ditanggung oleh masyarakat sekitar yang sakit, yang nggak bisa ke sekolah dan sebagainya. Jadi mungkin itu ya dari sisi tadi perbandingan cost semua balik ke keseluruhan biaya produksi. Dan kalau di Indonesia kan sebenarnya kita monopsoni ya dari sisi yang akhirnya membeli listrik dan mendistribusikannya, yaitu PLN, perusahaan milik negara lah gitu. Jadi ada faktor itu juga menurut aku ketika nanti di akhir sampai ke harga yang sampai ke konsumen ya, masih sangat mungkin bahwa bisa disupport pemerintah, kalau pemerintah emang arahnya berpihak pada energi terbarukan gitu, maksudnya sebenarnya bisa juga lewat mekanisme kontrol harga di PLN gitu. Oke. Jadi aku adalah Keynesian ya kayaknya. Oke. Menarik buat dari tadi kita ngomongin bahwa green jobs baik dan ada ups and saya berharap ada downside, ternyata tidak gitu, bisa dijawab oleh Afu. Mungkin balik ke perspektif what matters sih, maksudnya yang dianggap down itu
bisa jadi karena perspektifnya kurang besar, kurang luas picture gitu. Iya ya. Oke. Dengan kayak kita sekarang udah membahas sisi positif, ya sudah mengetahui lebih jauh tentang green jobs, dan kayak hal ini sebenarnya penting dan sangat penting lagi, sangat penting untuk dilakukan gitu. Mengingat sekarang dengan adanya COVID, ekonomi kan mulai turun, dan kita berharap dengan adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik gitu, dan green jobs bisa menjawab hal itu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh nggak tahu, mungkin berbagai stakeholder, kalau bisa dibilang dalam kasus ini ada pemerintah, ada bisnis sektor, dan ada masyarakat sendiri gitu ya, dalam mungkin mendorong green jobs ini supaya lebih masif ada gitu di Indonesia. Kan masing-masing ada perannya sendiri-sendiri. Mungkin aku bisa memberikan pandangan tentang siapa harusnya ngapain gitu. Iya. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan COVID ya, sebenarnya menarik banget bahwa green jobs ini bisa jadi ya mekanisme untuk tadi build back better ya, build back better. Jadi ketika kita melihat bahwa banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sekarang, terus kita mau menciptakan pekerjaan lagi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, apa tipe pekerjaan yang kita ciptakan itu kan turning point ya, maksudnya itu keputusan apakah mau tetap balik ke tipe yang brown atau udah ke arah lebih green gitu sekalian. Karena sebenarnya nggak apa-apa kalau mau brown dulu, tapi itu kan ya namanya malah jadi double investment di masa depan gitu kan, karena tetap harus transisi. Jadi ini sekarang sebenarnya turning point untuk dari sisi pemerintah ya, ketika menciptakan kebijakan-kebijakan atau rencana-rencana untuk pemulihan, itu tipe kebijakan seperti apa yang disupport menjadi penting. Kalau aku melihatnya sekarang sebenarnya selain bantuan sosial, tentu itu masalah bantuan sosial sebagai safety net dan itu sendiri udah penting dan itu mendasar banget dan harus dipikirkan tentang distribusi secara umum gitu. Tapi yang menarik sebenarnya insentif-insentif tambahan untuk tipe-tipe investment yang akan datang sebagai bagian dari pemulihan gitu kan. Kelihatannya sekarang memang fokusnya masih banyak ke UMKM. Dari sisi pengecualian pajak dan sebagainya lebih ke arah UMKM, terus mungkin dari sisi pajak pendapatan yang mungkin itu bagian dari strateginya pemerintah. Cuma mungkin perlu mulai lihat nih gimana mungkin masih ada regulasi-regulasi yang membatasi investasi di arah di sektor energi terbarukan. Karena kalau datanya IESR cuma nggak tahu, belum diupdate ya, tapi IESR sempat membandingkan pertumbuhan pembangkit energi terbarukan versus fosil di 2015-17 dibandingkan dengan periode sebelum 2015, jadi zaman SBY dengan Jokowi. Jadi yang ditemukan adalah kecepatan pertumbuhan sektor fossil fuel itu masih 4 kali lipat lebih besar daripada energi terbarukan gitu, dan sebenarnya jauh lebih turun daripada periode SBY dulu. Nah, ini perlu dilihat lebih lanjut kan gitu. Apakah apa aja alasannya kenapa investmentnya tetap diarahkan ke batu bara. Kemudian juga dari sisi kalau solar ya secara spesifik, saya baca-baca tuh perusahaan-perusahaan banyak yang mengidentifikasi 4 kebijakan sih yang cukup masih membatasi lah untuk perkembangan solar, mulai dari local content requirement. Jadi sebenarnya ada parts solar yang bisa jadi lebih murah ketika kita ya impor sebenarnya gitu. Dan akan tetap menciptakan pekerjaan di Indonesia sebenarnya ketika kita assembly di Indonesia, ketika kita pasang di rooftop, ketika kita maintenance, itu kan tetap sebenarnya pekerjaannya bisa banyak gitu. Bukan hanya butuh di local content aja karena jangka panjang gitu ya. Kalau preliminary estimation kami yang sempat keluar di IEP juga kemarin, itu bisa menciptakan sekitar 300.000 sampai 500.000 pekerjaan sebenarnya kalau kita menggenjot sektor solar. Nah jadi malah jadi bisa. Jadi tadi local content requirement, terus dari sisi pembatasan untuk rumah tangga hanya boleh pakai 65% dari energi yang dihasilkan di rooftop mereka gitu, karena agar harus tetap bisa beli
listrik PLN. Kemudian masalah pricing ya tetap dibatasi 85%. Dan terakhir, aku malah lupa yang terakhir apa. Terakhir adalah aku lupa yang terakhir apa, tapi mungkin juga bagaimana kalau misalnya batu bara masih di subsidi, masih ada DMO, itu berarti kan membuat solar panel juga jadi nggak kompetitif. Nah, jadi tipe-tipe kebijakan seperti ini, mungkin kalau untuk geothermal juga bisa disupport dengan de-risking eksplorasi geothermal ya. Sekarang kayak Star Energy itu udah lumayan ya berkembang lah, semakin berkembang. Dan itu gimana caranya lebih banyak investment datang untuk explore geothermal dengan tetap sustainable, karena ada resiko juga geothermal ketika eksplorasi harus membuka lahan dan sebagainya. Benar. Nah, jadi itu sih dari sisi pemerintah ya, jadi regulasinya memihak. Nah, sektor privat yang sekarang sudah punya leadership lah, memang sudah sudah punya visi untuk ke arah sektor hijau ini. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak sektor swasta lain yang maksudnya sebagai sektor swasta nggak cuma profit oriented tapi juga sustainable profit gitu kan. Jadi profit yang jangka panjang dan memitigasi dampak perusahaannya lah terhadap krisis iklim ini. Khususnya untuk yang memproduksi produk hijau. Tapi perusahaan yang tidak memproduksi produk hijau pun seperti yang kita bahas di awal bisa fokus ke greening the process kan gitu. Gimana mereka bisa lebih efisien dalam proses produksi mereka secara keseluruhan. Sementara itu masyarakat sipil ya kalau mungkin masyarakat sipil ada juga yang bikin UMKM ya, saya nggak tahu, tapi mungkin bahkan dari tipe-tipe pekerjaan UMKM pun ada yang bisa diarahkan ke nggak tahu apa itu waste management kah atau apapun lah inisiatifnya untuk mendorong ke arah yang sustainable. Tapi sebagai masyarakat sipil pun mungkin bisa menyebarkan awareness tentang pentingnya investment di sektor hijau ini yang juga akan menciptakan lapangan pekerjaan hijau sekaligus. Tapi mungkin ini nanti ke depan ya, kan pilkada di depan mata nih harusnya tertunda, tapi jadi nanti mungkin masyarakat sipil dalam arti kita masyarakat sebagai citizen gitu juga bisa engage dalam diskusi-diskusi dengan calon-calon pemerintah baru ini dalam konteks pilkada untuk mengedepankan green jobs di kabupaten-kabupaten mereka, di provinsi mereka, dan sebagainya. Mungkin itu sih yang bisa dilakukan. Oke, ya tentang masyarakat, karena kalau nggak salah tahun 2019 kemarin, aku baca reportnya CSIS ya, yang ada survei tentang isu apa sih yang menjadi concern di masyarakat gitu. Dari 9 isu, dari ekonomi, hukum, kemudian ada hak asasi, terus kemiskinan. Lingkungan itu adalah isu ke-9 yang paling dipedulikan. Jadi agak miris juga, dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa podcast ini ada juga gitu. Biar kita bisa mencoba menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan dengan rendah karbon gitu di Indonesia. Oke, I think saya rasa udah cukup banyak kita mengobrol, sangat kaya sekali diskusi kita. Iya, pertanyaannya membuat mikir emang sih. Senang bisa berbagi pikiran dengan Afu. Oke, mungkin closing statement sih, Bu. Apakah Afu punya hal untuk disampaikan kepada para pendengar gitu tentang mungkin bisa tentang green jobs ini atau mungkin tentang hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan rendah karbon di Indonesia? Iya, mungkin dengan pandemi seperti ini kita mulai bisa merasakan ya yang namanya krisis itu seperti apa. Maksudnya dalam skala yang cukup besar dibandingkan mungkin krisis-krisis sebelumnya. Dan terutama mungkin generasi 80-90-an yang sekarang sudah di waktu produktif-produktifnya merasakan, oh ini namanya krisis ekonomi gitu kan. Mungkin aku mau mengajak aja gitu, kalau teman-teman sudah mulai merasakan seperti ini tidak nyamannya dan begitu banyak orang yang terdampak dari sebuah krisis dalam skala besar, bayangkan kalau misalnya kita tidak serius menangani krisis iklim gitu. Ketika krisis iklim akhirnya terjadi, maksudnya sekarang sudah mulai banyak ya kejadian-kejadiannya dengan kekeringan lebih panjang, lebih intensif, kemudian banjir, hujan yang lebih intensif juga. Itu sebenarnya sudah gejala-gejala yang menunjukkan bahwa memang iklim sudah berubah dan sudah berdampak pada kehidupan kita sekarang.
bayangkan di 2030, 2040 dan seterusnya gitu kan. Kita bisa jadi ya krisis pangan, krisis air, banjir, mungkin banjir permanen, banjir yang lebih frequent, kebakaran hutan lebih sulit dikontrol. Itu semua adalah ini pandemi yang sekarang kita rasakan mungkin belum seberapa dari potensi dampak dari krisis iklim yang sangat masif tersebut. Jadi penting untuk kita, mungkin teman-teman yang mendengarkan di profesi apapun itu, mungkin ada yang bekerja di pemerintah, ada yang bekerja di sektor swasta, atau masyarakat sipil, bisa mulai mengidentifikasi kira-kira kontribusi pekerjaan saya atau sektor saya untuk upaya memitigasi krisis iklim sambil menciptakan green jobs, itu kira-kira apa gitu. Jadi kita sendiri yang bisa jadi advokat-advokat, jadi agen-agen perubahan dari pekerjaan kita masing-masing gitu ya. Karena mungkin diskusi ini seperti yang tadi Indi bilang, masih isu kesekian di mata masyarakat, padahal ini isu yang merupakan pondasi dari semua isu yang lain itu gitu. Maksudnya kita ngomongin bencana, kita ngomongin ekonomi, ketahanan pangan, kita ngomongin bahkan teknologi aplikasi itu kayak jadi nggak relevan ketika bahkan pondasinya yang adalah ekosistem tempat kita makan, hidup, berkegiatan ekonomi ini tidak kita kita tidak manage dengan serius. Jadi mungkin itu sih, saya ingin melebarkan perspektif bahwa isu lingkungan, pembangunan rendah karbon itu sangat cross-sektoral, sangat universal, bukan orang lingkungan yang hijau aja yang harus ngomongin, tapi literally ini mempengaruhi semua sektor-sektor lain. Jadi mau ajak semakin banyak teman-teman untuk semakin peduli dan coba jadi bagian dari solusi, mungkin itu. Oke. Thank you banyak, Afu. Thank you very much. Udah dikasih kesempatan sotoy-sotoy. Enggak lah, saya percaya Afu bisa menjadi narasumber bagi kami semua, masuk para pendengar. Oke, mungkin ada promosi dari Afu, sosial media apa yang mau dipromosikan gitu di sini? Mungkin ini pernah dengar juga ya, ada namanya Think Policy Society. Oh, pernah. Kayaknya saya pernah dengar deh itu. Jadi kami ada inilah komunitas atau jaringan profesional muda yang terjadi di berbagai sektor tadi, jadi pemerintah, private sector, CSO, yang sama-sama ingin mendorong Indonesia, pembuatan kebijakan publik di Indonesia yang lebih berbasis bukti dan juga kolaborasi gitu lintas sektor. Nah, kalau teman-teman mau, kita punya akses untuk belajar tentang apa sih kebijakan publik, bagaimana membuat kebijakan publik dengan lebih baik di website thinkpolicy.id, atau bisa juga follow Instagram dan Twitter kami di thinkpolicy.id. Jadi itu banyak resources-nya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin juga bisa ikutan bootcamp online sih sekarang karena pandemi ya, yang akan datang. Rencananya registrasinya akan dibuka sekitar akhir Agustus atau pertengahan Agustus. Oke, website thinkpolicy.id dan Instagram thinkpolicy.id. Ya, untuk testimoni pada para pendengar, saya juga merupakan peserta dari bootcamp Think Policy, dan saya benar-benar merekomendasikan bootcamp tersebut kepada para pendengar. Sangat bermanfaat karena banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Seperti itu. Dan promosi juga dari tim Low Carbon Development Indonesia untuk follow kami di Instagram di @lcdi.id. Bisa di follow sekarang juga, banyak post-post yang membahas tentang pembangunan rendah karbon di sana. Oke, saya pikir sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi, Afu. Senang bisa berdiskusi dan oke, para pendengar, demikian adalah podcast LCDI episode 1 tentang green job versus brown job di episode 1 nih, jadi baseline dong ya ke depannya. Kalau ini aku adalah fondasi. Nggak dengerin lagi nanti episode 2. Enggak, aku adalah fondasi bahwa kualitas episode 1 itu harus paling tinggi gitu. Mudah-mudahan ya. Atau ya paling enggak, ini sebenarnya baseline yang inilah. Kita pasti ke depannya narasumbernya lebih mantap-mantap lagi nih. Afu lagi berarti ya. Pak Emil Salim ya kan? Pak Emil Salim. Bambang Brojo. Oh, iya. Oke deh. Oke, thank you Afu. Ya, thank you. Bye. Bye.